Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu mengajar tentang prakarya dan kewirausahaan kelas 11 ya. Nah, di sini sebelum kita memulai pembelajaran untuk hari ini ada baiknya untuk anak-anak berdoa terlebih dahulu agar materi yang Ibu berikan itu dapat diserap ya atau diingat walaupun hanya sedikit ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Apa kabar untuk anak-anak semuanya ya? Pasti dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin Allahumma amin. Oke, materi pada hari ini yaitu tentang wirausaha budidaya pembenihan ikan hias ya. Nah, di sini ada namanya perencanaan usaha pembenihan ikan hias ya. Nah, meliputi ide dan peluang usaha ya. Berikut beberapa alasan ya mengapa ada ide dan peluang usaha ya. Karena ada apa? Yang pertama yaitu permintaan ikan hias setiap tahunnya meningkat ya. Yang kedua yaitu pasar ekspor ikan hias di dunia sangat luas. Lalu yang ketiga yaitu Indonesia termasuk dalam 5 besar negara pengekspor ikan hias bersama dengan Ceko, Thailand, Jepang, dan Singapura ya. Lalu Indonesia memiliki 700 spesies ikan hias laut dan 200 spesies diantaranya sudah diperdagangkan seperti ikan koi, ikan cupang, dan ikan lain-lainnya ya. Lalu yang kedua ada namanya sumber daya yang dibutuhkan. Nah, kita pernah belajar tentang sumber daya yang dibutuhkan ya, sebelum-sebelumnya materinya itu ya. Nah, yang pertama itu yang disebut juga dengan 6M ya. Nah, yang pertama itu adalah manusia ya atau tenaga kerja ya. Nah, di sini merupakan bahan indukan ikan hias ya. Karena belum banyak petani yang mampu membenihkan ikan hias ya, dan perlu keahlian khusus untuk mendapatkan atau memijah ikan hias, apalagi yang berukuran kecil ya. Oleh sebab itu untuk melakukan usaha pembenihan ikan hias harus tersedia tenaga kerja yang berpengalaman dan melakukan pembenihan ikan, khususnya ikan hias. Lalu yang kedua ada uang atau modal usaha. Kalau tidak ada uang, tidak ada modal usaha, kita tidak akan bisa ya melakukan pembenihan ikan hias. Lalu yang ketiga ada materi atau bahan. Nah, materi atau bahan ini seperti pakan, induknya ikan ya untuk dibudidayakan lagi. Lalu ada yang namanya 4 atau peralatan media ikan hidup ya. Lalu yang kelima yaitu sistem kerja. Lalu yang keenam ada pasar atau pemasaran ikan ya. Nah, yang ketiga ada namanya perencanaan usaha pembenihan ikan hias ya. Nah, di sini ada namanya hal-hal ya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam memulai usaha ya atau perencanaan ya. Nah, di sini adalah yang pertama yaitu menentukan lokasi yang strategis. Nah, kenapa harus menentukan lokasi yang strategis? Karena kalau tidak strategis di tempat yang tidak dijangkau oleh masyarakat, maka lokasi tidak akan dilihat oleh masyarakat. Maka lokasi ini harus tepat ya, yang pertama ya. Nah, apalagi di tempat yang ramai ya, maka penjualan ikan hias ini cepat laku ya.
Lalu yang kedua adalah target pemasaran. Apa target pemasaran? Nah, ada yang tahu? Nah, di sini target pemasaran merupakan hal yang penting dalam melakukan suatu usaha karena jika kurang tepat memilih target pemasaran, maka akan kesulitan untuk memasarkannya ya. Jika hal ini terjadi, maka akan berpengaruh pada penghasilan yang kita dapat ya. Lalu ada namanya peralatan yang dibutuhkan atau yang diperlukan seperti akuarium, jaring dan aksesoris, pompa dan filter pakanan ikan ya. Lalu ada namanya obat anti jamur ya dan lain-lainnya. Lalu yang D, ada namanya jenis ikan harus ditentukan terlebih dahulu. Karena apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa jenis ikan harus ditentukan terlebih dahulu? Karena apa? Karena harus sesuai dengan target pemasaran ya. Contoh, jika ingin menentukan target untuk kalangan menengah ke atas ya. Contohnya, kalian jual ikan lohan, ikan arwana, dan ikan lainnya ya. Sedangkan jika menetapkan target pemasaran untuk kalangan menengah ke bawah, biasanya ikan yang dijual itu seperti ikan cupang, ikan koki, ikan koi ya. Karena harganya lebih murah, makanya ada golongan ya, ada target pemasaran untuk kalangan menengah ke atas dan kalangan untuk menengah ke bawah. Lalu yang E adalah teknik pemasaran ya. Nah, teknik pemasaran ini biasanya melalui media online. Kenapa melalui media online? Ada yang tahu? Karena kalau kita melalui media online ya, banyak ya, tidak hanya satu daerah saja ya yang bisa mengenal pemasaran kita, atau kita bisa menggunakan yang disebut dengan atau forum ya, marketplace ya, dengan layanan yang baik dan berkualitas. Peluang usaha yang ikan hias bisa meraup omset hingga jutaan rupiah ya per bulan. Jadi omset yang kita dapat itu lebih banyak ya. Yang keempat itu ada namanya kebutuhan pasar terhadap benih ikan hias. Nah, permintaan ikan hias setiap tahun meningkat, tetapi ya produksi benih ikan hias belum terpenuhi. Nah, pasar ekspor ikan hias di dunia sangat luas. Namun, jika mengandalkan tangkapan alam, tidak akan terpenuhi permintaan pasar. Apalagi perdagangan ikan hias tangkap alam sudah dilarang ya. Nah, itulah materi pembelajaran untuk hari ini ya. Nah, di sini ada tugas ya, tugas untuk kalian, tugas ketiga pada tugas ketiga yaitu kerjakan uji kompetensi wirausaha produk rekayasa di bidang konvensi energi ya. Lalu yang tugas keempat adalah mengapa perencanaan usaha harus dibuat dengan matang. Yang kedua, bagaimanakah perencanaan usaha pembenihan ikan hias pada umumnya. Nah, ini dikumpul paling lambat hari Minggu ya, hari Minggu, jadi dikumpul semua ya hari Minggu. Itulah materi pada hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.